Wabarakatuh. Sahabat beriman, maraknya gempa bumi yang melanda negara kita tentu saja membuat prihatin. Banyak kerugian yang dialami, duka korban gempa juga tak bisa dianggap remeh. Kehilangan keluarga, rumah, dan harta benda lainnya. Namun ternyata gempa tak hanya di zaman sekarang, di zaman Rasulullah SAW pun itu terjadi. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah SAW untuk menahan gempa? Bagaimana para sahabat menghadapi gempa di zamannya? Lalu, pertanda apakah gempa bumi itu? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Bagaimana Rasulullah SAW menahan gempa? Maraknya terjadi gempa tidak hanya menyisakan kesedihan, tapi juga memberikan peringatan. Hal ini disampaikan Rasulullah SAW saat beliau sendiri mengalami kejadian itu. Dalam kitab Al-Da'ah wa Al-Dawa'ah, beliau pernah menenangkan bumi saat terjadi guncangan. Apa yang beliau bisikan kepada bumi? Bumi pernah berguncang pada masa Rasulullah SAW. Beliau meletakkan tangannya di atas bumi dan bersabda, "Tenanglah, belum tiba saatnya bagimu." Kemudian menoleh kepada para sahabat seraya memberitahu, Tuhan ingin agar kalian melakukan sesuatu yang membuatnya ridho. Karena itu, buatlah agar dia ridho kepada kalian. Hadis riwayat Abi Ad-Dunya. Bang, cuma foto sama adanya doang kok, boleh ya? Ya, silakan. Saat mencoba menenangkan guncangan, Rasulullah mengingatkan para sahabatnya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Tuhan kalian sedang menegur kalian, maka ambillah pelajaran." Hadis riwayat Abi Ad-Dunya. Rasulullah SAW kerap kali merasakan bumi bergetar. Gunung Uhud pernah berguncang saat Rasulullah SAW berada di atasnya. Beliau lagi-lagi menenangkan gunung tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi naik ke Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tiba-tiba gunung berguncang. Maka Nabi menghentakkan kakinya dan berkata, "Tenanglah Uhud, yang ada di atasmu tiada lain kecuali Nabi, Siddiq, dan 2 orang syahid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana para sahabat dalam menghadapi gempa? Gempa tak hanya terjadi di masa Rasulullah SAW. Pada masa kepemimpinan 2 Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, juga terjadi bencana serupa. Mereka pun melakukan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab saat menghadapi gempa langsung berseru kepada warga yang dipimpinnya. Beliau lalu berkata, "Wahai manusia, gempa ini tidak terjadi kecuali karena perbuatan kalian. Demi zat yang menggenggam jiwaku, jikalau ini terjadi lagi, aku tidak akan tinggal di sini bersama kalian." Beliau berseru kepada rakyat yang dipimpinnya untuk segera menghilangkan kebiasaan buruk mereka dan kembali melakukan hal yang bisa mengundang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, Umar bin Khattab bahkan meletakkan tangannya ke tanah untuk menenangkan bumi. Hal ini termaktub dalam manaqib Umar. Umar berkata, "Apa yang terjadi denganmu? Apa yang terjadi denganmu? Ingatlah, jika terjadi kiamat, pasti bumi akan menceritakan beritanya. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika terjadi hari kiamat, maka tidak ada sehasta dan sejengkal tanah pun, melainkan bumi akan memberitakannya." Gempa kemudian terjadi lagi saat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Saat itu, beliau adalah khalifah dinasti Umayyah. Beliau lalu berseru kepada orang-orang yang dipimpinnya agar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, beliau mengirimkan perintah lewat surat kepada setiap wali negeri untuk melakukan sedekah. Lalu, benarkah gempa itu sebagai azab? Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi menjelaskan bahwa Allah menggetarkan bumi dengan guncangan yang dahsyat untuk menimbulkan rasa takut, khusyuk, rasa ingin kembali dan tunduk kepada Allah, serta meninggalkan kemaksiatan dan penyesalan atas kekeliruan manusia. Beliau juga berkata, di kalangan salaf, jika terjadi gempa bumi, mereka berkata, "Sesungguhnya Allah sedang menegur kalian."
Tahu gak, pencernaan disebut otak kedua. Beri nutrisi tepat, dukung ia tumbuh hebat. Bersih belum tentu nggak ada kuman. Bunuh kuman di permukaan dengan Dettol antiseptik cair. Lalu bagaimana dengan pendapat istri Rasulullah SAW yang dikenal cerdas, Aisyah radhiyallahu anha? Dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi, terdapat pendapat beliau mengenai gempa. Suatu saat Anas bin Malik bersama seseorang lainnya mendatangi Aisyah. Orang yang bersama Anas itu bertanya kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, jelaskan kepadaku tentang gempa." Aisyah menjelaskan, jika mereka telah menghalalkan zina, meminum khamar, dan memainkan musik, Allah Azza wa Jalla murka di langitnya dan berfirman kepada bumi, "Guncanglah mereka." Jika mereka taubat dan meninggalkan dosa, atau jika tidak, Dia akan menghancurkan mereka. Aisyah radhiyallahu anha kembali mendapat pertanyaan mengenai apakah gempa itu adalah bentuk azab atau bukan. Lalu beliau berkata, itu adalah nasihat dan rahmat bagi mukminin, dan azab serta kemurkaan bagi kafirin. Mengenai penjelasan penyebab gempa dari putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, Anas bin Malik pun bersaksi bahwa tidak ada perkataan setelah perkataan Rasulullah SAW yang paling mendatangkan kegembiraan baginya selain perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hal gempa yang terjadi, tentu juga harus melihat faktor alam yang menyebabkannya. Kemudian, mencari solusinya agar mampu menanggulanginya. Yang penting juga adalah membantu orang-orang yang terdampak gempa tersebut. Jangan sampai hanya fokus pada gempa sebagai azab atau bukan. Padahal bisa saja orang-orang yang menjadi korban tersebut adalah syahid. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Para syahid itu ada 5, yaitu orang yang meninggal karena wabah atau daud, orang yang meninggal karena penyakit perut, orang yang meninggal tenggelam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang gugur di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai cara Rasulullah SAW menahan gempa. Beliau mencoba menenangkan bumi kemudian membisikkan sesuatu. Gempa tak hanya kerap terjadi saat ini, namun juga di masa Rasulullah SAW sampai kepemimpinan sahabat. Saat itu, mereka mencoba menghindari maksiat karena gempa dianggap sebagai teguran bagi manusia. Gempa yang terjadi seharusnya menjadikan kita untuk mengintrospeksi diri dan mencari solusi agar hal itu tak terulang lagi. Tidaklah sebuah kejadian terjadi karena penyebabnya ada pada diri kita sendiri. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di Lazada, murah nampol tiap hari. Jutaan pilihan, murahnya. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran, Surah Asy-Syura, ayat 30. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.